ini sendiri memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya, bahwa kita mesti jujur dengan hukum yang ada. Jangan karena sekarang istri atau anak kita tidak bercadar gitu kan ya, atau mungkin anti dengan cadar gitu kan, lalu kita tidak mau mengakui pendapat para ulama. Ini kan keterlaluan ya, karena ulama itu juga dalam mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran tadi itu nggak main-main ya. Artinya terlepas bahwa itu ada sebagian ulama yang mewajibkan, ada sebagian ulama yang ya mensunahkan gitu ya. Tentu kenapa disunahkan ya, karena memang diketahui bahwa wanita ini tidak banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi di situ sunnah saja. Ya, mau dipakai alhamdulillah, nggak dipakai ya nggak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena dia memang tidak banyak interaksi dengan lawan jenis. Ya. Dia tidak begitu bebas dengan laki-laki gitu loh. Artinya dia bisa menutup celah fitnah itu sekecil apapun. Ya. Nah kalau kita yang memang kita harus kuliah, kita harus ngajar ya, macam saya kan harus ngajar, harus kuliah, kan banyak saya bersosialisasi, maka untuk menyelamatkan itu memang ya kita harus memilih untuk menutup. Setidaknya itu kita bisa menyelamatkan berapa banyak laki-laki di luar sana yang mungkin dia tidak bisa menahan pandangannya, karena kan tidak semua laki-laki di luar sana bisa menahan pandangan gitu kan. Nah karena laki-laki ada sebagian yang nggak bisa nahan pandangan tadi, maka perempuan-perempuan yang bercadar itu sebenarnya dia sudah membantu laki-laki itu dalam hal menjaga pandangannya, begitu ya. Nah tentu kalau kita lihat banyak sekali hikmah daripada cadar nih teman-teman ya. Nah kesalahpahaman yang sering sekali ada di tengah masyarakat ya tentang cadar ini banyak saya mendengar, karena saya sendiri kan bercadar sudah puluhan tahun ya, saya bercadar ya, mungkin bisa terhitung at least tahun 90-an lah ya hitungannya ya, lumayan lama lah ya, nggak bisa kehitung lah ya, intinya sudah sejak lama gitu kan ya. Walaupun memang sempat buka tutup gitu, karena kan kita proses untuk istiqomah itu ya. Artinya sempat buka tutup macam gorden warteg gitu kan. Gorden warteg kan gitu tuh, buka tutup atau panci sayur gitu kan. Nyangetin sayur, buka lagi didih belum, panasin air didih belum gitu kan. Nah tuh saya pernah di zona itu, pernah di fase itu gitu loh. Tapi karena semua proses gitu kan ya, dan pada akhirnya saya berpikir rugi dong kalau saya nggak istiqomah gitu kan. Kenapa saya harus buka tutup? Toh juga tidak ada halangan bagi saya untuk buka tutup, kecuali bagi teman-teman yang memang punya halangan berat gitu kan ya. Misalnya seperti kerja di kantor gitu kan ya, atau kerja di atau sekolah atau kampus yang memang di situ tuh dilarang gitu kan ya. Berarti kan memang ada masakohnya di situ kan ya, ada semacam ya kesulitan gitu kan, dia ndak bisa istiqomah gitu. Tapi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir, itu juga dihitungnya istiqomah, karena banyak saya melihat teman-teman yang memang kerja di instansi tertentu dan di situ dia tidak bisa bercadar, tapi dia ganti pakai masker. Banyak sekali saya lihat seperti itu, subhanallah, itu luar biasa loh teman-teman. Ya, yang luar biasa tuh mereka yang istiqomah bercadar walau mereka terikat dengan peraturan. Mereka lah yang luar biasa sebenarnya ya, dibanding misalnya saya, nggak ada luar biasanya sebenarnya. Kenapa? Ya karena saya memang nggak ada tantangan. Di tempat saya kerja memang bercadar semua ya, santri saya juga begitu, dukungan suami, keluarga besar dan sebagainya juga kencang dukungannya gitu. Jadi ya nggak ada tantangan ya. Artinya yang luar biasa itu ya mereka yang bercadar ketika dia dalam keadaan
tidak on duty. Sedang on duty itu dia nggak bisa bercadar, tapi diganti pakai masker. Itu yang luar biasa menurut saya ya. Mereka saja yang terikat dengan aturan-aturan di kantor, di sekolah, di kampus masih mampu bercadar istiqomah. Bagaimana dengan kita? Ya, yang tidak ada halangan. Hati-hati berkomentar ya. Nama username Nusantara ya. Hati-hati berkomentar ya. Kamu hanya beraninya di sosial media saja. Kalau secara langsung kamu belum tentu berani. Ya, bilang sama wanita bercadar itu teroris. Saya percaya itu. Karena saya bercadar tuh bukan setahun 2 tahun ya. Bukan belasan-belasan tahun, enggak. 20-an tahun saya bercadar. Saya hafal manusia-manusia macam Anda. Ya. Saya hafal isi otak manusia macam-macam Anda itu. Siapa dia? Itu yang komen tadi. Ya, bercadar teroris apalah. Hati-hati loh ya. Ya, hati-hati loh. Kamu kan hanya beraninya di sosial media aja ngomong begitu. Coba kalau ketemu langsung. Saya pengen ketemu langsung orang-orang yang berani bilang teroris sama orang bercadar tuh. Berani nggak? Kita rekam dia langsung. Gitu. Paling juga jiper dia. Ya. Nah itu orang-orang cemen, buzzer-buzzer bodoh aja itu. Ya. Karena kalau orang pintar nggak mungkin komentarnya begitu. Sama. Mau TikTok kah, mau YouTube saya kah? Kalau ada komentar-komentar semacam itu, isi otaknya kuning semua. Karena orang cerdas nggak mungkin berkomentar begitu. Marah, dibilang isi otak kuning. Bagaimana dengan orang yang bercadar? Anda itu kan sudah menghina atribut itu, bukan lagi urusan pribadi itu, tapi atribut yang kamu hina. Jadi hati-hati ya. Baik, kesalahpahaman orang-orang di luar sana memahami cadar ini bahwa cadar ini mengekang